Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Anugrah. Saya akan berkomentar dan menjelaskan sedikit mengenai video pembelajaran yang membahas tentang uang dalam Islam, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, serta peranan kebijakan fiskal. Pertama adalah uang dalam Islam. Seperti diketahui pada zaman Rasulullah, alat tukar yang digunakan atau uang yang digunakan berupa dinar dan dirham. Dinar dan dirham merupakan uang berupa kepingan, uang logam yang berbahan dasar dari emas dan perak. Seiring berkembangnya zaman, dinar dan dirham digantikan dengan uang kertas. Uang kertas diperbolehkan di dalam Islam karena fungsi dan tujuannya sama, yaitu sebagai alat tukar. Islam memandang bahwa uang atau kekayaan tidak boleh ditimbun. Uang itu harus diedarkan. Uang tidak boleh disewakan. Uang tidak boleh dijual, dan konsep Islam ini bertentangan atau berkebalikan dengan konsep uang dalam konvensional, yang artinya adalah uang menurut konvensional itu boleh ditimbun dan uang tidak harus diedarkan. Uang boleh disewakan, uang boleh dijual. Sangat bertentangan dengan ekonomi uang secara konvensional. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah dalam mengelola perekonomian untuk mencapai kondisi yang lebih baik dengan cara mengatur penerimaan dan pengeluaran negara atau mengatur APBN. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 3 macam APBN. Yang pertama adalah APBN defisit, yaitu apabila penerimaan negara lebih kecil daripada pengeluaran negara. APBN seimbang. Dikatakan APBN seimbang apabila penerimaan negara sama dengan pengeluaran negara. Lalu ada APBN surplus. APBN surplus terjadi apabila penerimaan negara lebih tinggi daripada pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini ada 2 bentuk, yaitu 1 sebagai penstabil otomatis. Penstabil otomatis ini dapat berupa pajak, yaitu pemerintah mengatur naik turunnya pajak yang secara otomatis dan perlahan akan mengatasi permasalahan perekonomian saat itu. Kemudian ada penetapan harga minimum dan sistem asuransi pengangguran. Bentuk yang kedua adalah kebijakan fiskal ekspansi dan kontraksi. Kebijakan fiskal ekspansi terjadi apabila jumlah pengangguran di negara atau jumlah pengangguran di suatu negara meningkat. Maka pemerintah melakukan penyerapan pengangguran. Bisa dengan cara pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan pekerjaan. Kebijakan fiskal ekspansi ini mendorong pemerintah untuk melakukan salah satu macam APBN, yaitu APBN defisit. Pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang lebih banyak untuk membangun suatu lapangan pekerjaan demi menekan jumlah pengangguran yang ada. Kemudian kebijakan kontraksi. Kebijakan kontraksi digunakan untuk menekan inflasi yang terjadi dengan cara menaikkan pajak agar pendapatan negara lebih tinggi daripada pengeluaran negara. Berkebalikan dengan kebijakan ekspansi tadi, kebijakan kontraksi mendorong pemerintah untuk menjadikan APBN secara surplus, yaitu
penerimaan negara lebih tinggi daripada pengeluaran negara. Yang terakhir adalah peran kebijakan fiskal. Peran kebijakan fiskal itu tersendiri sejalan dengan definisi bahwa kebijakan fiskal merupakan salah satu solusi agar permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara itu dapat terselesaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.